Habibun yang saya hormati, walaupun baru kenal juga saya banggakan Pak Suparman sebagai tuan rumah. Yang saya hormati Bapak Haji Fauzan, tokoh masyarakat. Yang saya hormati Pak Dr. Yunadi Irianto, tokoh masyarakat. Yang saya hormati Almarhum Ustadz Zubairi, betul hadir, terima kasih. Ini teman saya dan rekan saya, calon anggota DPRD untuk tandeman saya nanti, calon anggota DPRD provinsi sebagai ini. Katanya kalau saya jadi memang nanti jadi jalur bupati baru tandeman saya langsung. Kalau saya sudah jadi jalur bupati saya akan dukung penuh. Yakin betul itu, aku yakin itu adalah karena nama ibu saya, Allah menggerakkan untuk pertemuan kita. Amin. Mudah-mudahan itu kita berdoa. Saya akan sedikit cerita supaya nanti nyambung. Saya mau cerita ini apa riwayat saya ini supaya bisa nyambung. Jadi kalau kita sepotong-sepotong nanti kita nggak yakin. Saya akan sambungkan ceritanya, perjalanannya. Bahwa saya ini lahir di Bani Agung Talang Padang, rumah di Lapis Batang yang ada. Saya lahir 63 tahun yang lalu. Kelas 2 SMP negeri pertama saya dengan itu Pak Anton itu di Talang Padang. Kelas 2 saya merantau ke Persewu, masuk pesantren. Lulus dari Persewu, saya merantau lagi ke Bandar Lampung, sekolah lagi di SMP Bandar Lampung, sampai kuliah, sampai menikah. Saya sambil kuliah pada saat itu saya usaha. Kecuali saya usaha, juga saya hobi organisasi. Salah satunya organisasi yang saya pegang pada saat itu adalah Ketua GAKPI Kabupaten Tangerang Selatan. Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat itu belum ada, Sawaran belum ada, Tenggamus belum ada, semua Persewu. Masih Kabupaten Lampung Selatan yang bupatinya Pak Duhati. Saya ingat betul waktu itu umur saya baru 27 tahun, hampir 30 tahun saya baru saja menikah, baru punya anak satu. Saya dilantik sebagai ketua salah satu organisasi karyawan pembangunan Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan, dilantik oleh Pak Duhati dan Pak Abdul Gatur, Menteri Pemuda pada saat itu. Pada saat itu karena dia salut dengan saya, melihat saya masih kecil, badan saya pada saat itu kurus Pak, tapi kayak Cina. Dia bingung lihat, ini Cina, ini kok bisa begini. Mungkin dia nggak percaya bahwa saya anak orang Lampung. Mana rumahmu? Rumah saya di Mandangkura. Ya nanti kalau udah selesai nanti, tolong ajak saya ya sama Pak Bupati ke rumah. Saya kontak ke rumah. Siapin saya bilang ini Pak Bupati sama ini mau mampir ke rumah setelah nanti saya nanti. Oh iya, siap. Akhirnya dibawa pulang ke di Talang Padang. Begitu mampir, bawa pakaikan kayak saya tadi dipakaikan adat gitu. Pakaikan adat Lampung. Langsung dia minta ke masjid, bantu masjid. Langsung bawa itu di mana dia senang hati dia. Lalu ngobrol langsung pulang lagi. Nah itu sekedar cerita bahwa saya dari umur 20 tahun sudah berorganisasi. Dan pada saat itu secara bersamaan saya juga pengusaha. Tadi waktu saya di Pulau Panggung, di mana tadi? Naningan. Ada yang kenal saya karena pernah Pak Camat, mantan Camat. Pak Safarudin. Masih kenal saya katanya? Enggak Pak. Saya dulu pernah ke showroom kamu. Saya beli mobil sama kamu. Kredit kan saya bilang, oh iya kredit.
Pada saat itu saya sebagai pengusahanya. Saya umur 30 tahun betul-betul saya sudah eksis. Ini Allah semoga memberikan hikmah kepada saya. Bagaimana cara mendorong diri saya, bagaimana mendorong bapak-bapak, bagaimana menggerakkan hati-hati bapak untuk bisa bertemu saya. Inilah hikmah yang dapat saya rasakan hari ini karena nawaitu saya untuk ibadah. Umur saya sudah 63 tahun, saya mau cari harta untuk apa lagi, anak saya sudah cucu. Anak saya sudah berkeluarga, saya sudah punya cucu 8. Tinggal ada 2 lagi yang belum keluarga. Tapi mereka ini karena kita memang bukan orang-orang tradisional, alhamdulillah memang kita di kota dan kita sudah punya ini, sehingga mereka sudah saya asuransikan semua sampai 10 tahun, 5 tahun, mau setahun apapun mereka sudah tersiap uangnya. Jadi nggak perlu dipikirkan lagi. Nggak perlu saya pikirkan lagi. Untuk hidup sehari-hari udah pasti income. Kalau di kota sana istilah orang Betawi, asal udah punya kontrakan udah nggak usah kerja lagi. Nah, udah, makanya saya nggak ada niat lain Pak. Insya Allah, kalau saya memang digariskan di garis tangan saya, Allah menghendaki saya untuk berbakti, itu satu-satunya tujuan saya ibadah untuk melakukan sejarah untuk kepentingan anak cucu kita sampai nanti. Kita tidak bisa bayangkan. Kalau kita sekarang ibu-ibu, tidak perlu dipikirkan aspirasi itu sudah ketahuan sekarang. Nyata tapi apa bisa dibayangkan anak cucu itu, anak cucu bapak nanti apa jadinya? Tidak bisa dibayangkan. Kalau kita sudah terbayang, kita nggak bisa membayangkan mereka. Kalau kita tidak ikhtiar dari sekarang, kita inilah yang punya kewajiban untuk ikhtiar supaya anak cucu kita nanti bisa hidup enak. Nah, itu tentang gerakan saya, tentang keinginan saya, tentang nama itu saya. Lalu yang kedua, sebagai penutup nanti saya akan jelaskan masalah potensi apa yang akan kita gali di kampus ini. Kenapa saya begitu yakin bahwa saya bisa membawa Tenggabus ini begitu sukses? Karena memang berdasarkan kajian Pak, Tenggabus ini daerah kaya. Kebetulan saya saat ini posisi saya, karena orang di Tangerang atau di Banten itu nggak tahu kalau saya itu orang Tenggabus yang dilulukan untuk menjauh bupati, karena saya nggak pernah cerita. Jadi mereka tahunya masih saya orang sana sebagai tokoh di sana. Nah saya sekarang sebagai Dewan Pembina apa banyak sekali jabatan saya untuk hal-hal yang terkait dengan politik. Terutama sekarang itu terkait dengan pemekaran daerah Kabupaten Tangerang untuk Kabupaten Tengah. Saya salah satu timnya, tim ahlinya, dan saya yang selalu berhubungan dengan Kemendagri tentang masalah potensi-potensi daerah. Saya sudah tahu persis, saya tanya, tolong potensi daerah yang paling potensial untuk dibangun di mana? Sejarah ke depan untuk daerah itu. Saya ingatkan begitu. Tapi saya sampaikan kepada mereka, karena ini pemilihan bupati itu bukan hanya 10 orang atau 1000 orang atau 2000 orang, tapi ratusan ribu orang yang akan memilih. Dan kita ada lawan. Kalau saja ada hanya 2000-3000 orang sudah pasti yang milih. Saya yakin dengan yang hadir ini waktu itu hadir itu bisa menang segera, karena saudara-saudaranya kan ada masuk nggak sampai 2000-an gampang. Tapi ini ratusan ribu, 200.000 bahkan sampai 300.000 lah. Yang kan dan ada lawan. Lawannya petahana. Kalau mau apa yang saya sampaikan disampaikan kepada yang lain, ya silakan, tidak apa-apa. Karena saya ngomong apa adanya. Saya bukan ngomong betul-betul saya ngomong sebagai pribumi, saya bukan ngomong sebagai keturunan daripada keluarga besar kita di sini. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada hal yang berlebihan atau kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih kepada Pak Sparman telah memfasilitasi. Inilah yang membuat yang menjadi sebabnya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini semua bawa keberkahan, rumah ini juga bawa keberkahan, karena rumah ini tempat kita membicarakan masalah kelangsungan dan anak cucu kita nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.